Izin Prof. Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama Ketua BK Teknik Kebumian dan Energi PI Pusat, yang juga Ketua Dewan Pengawas Asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik, Ayahanda Profesor Dr. Insinyur Joko Santoso, MSc IP Wasyang Engineering. Kakanda saya Dr. Ilham Arif Sirajudin, Wali Kota Makassar 2004-2014, Bapak Warsito, PLT Dirjen IKF, Kementerian Perindustrian, Bapak Nofrisal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian LHK, Kakanda Ibu Sri Peninten, Staf Khusus Menteri SDM, Bidang Ketenaga Listrikan, Bapak Sony Wirawan dari BRIN, mantan Deputi BPPT, Kakanda Halim Kalla, tokoh panutan pengusaha kita di Indonesia Timur dan pengusaha energi terbarukan di Indonesia, Abangda, Insinyur Riki Hikmawan Warga Kusuma, Presiden Direktur Pasadena Engineering dan juga pengurus pusat PI, Bapak Dr. Muhammad Zulkifli, JM Medco, yang saya hormati Bapak Gembong Prima Jajah, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung, Bapak-bapak pimpinan mitra strategis kami selama ini, pimpinan PT Freeport Indonesia, PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur, pimpinan Luas Birus Group, Bapak Joko Widi, Direktur PT Kilang Pertamina Internasional, dan sejawat dari Federasi Industri Kimia Indonesia. Ada juga saya ingin sapa saudara saya, Sekretaris Kota Ternate, Bapak Dr. Yusuf Sunya, Bapak Profesor Saparudin, Ketua PI Wilayah Bangka Belitung, teman-teman Ketua PI Cabang Jambi dan Depok, pimpinan dan Sivitas Institut Teknologi Indonesia Serpong, ada juga saudara saya Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Makassar, Dr. Badarudin, dan pejuang insinyur dari Sorong, sekarang Wakil Rektor 4, Universitas Muhammadiyah Sorong, Insinyur Irman Amri, MTIPM, dan Bapak Dekan Fakultas Teknik UPN Yogyakarta, Bapak Dr. Insinyur Sutarto, dan luar biasa dari ujung timur, Merauke, Dekan Fakultas Teknik Universitas Musamus, Pak Predik Haryanto Sumbung, dan dari barat ada Dekan Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung, Fakultas Teknik Banten Jaya, dan saudara-saudara alumni program profesi insinyur yang dalam hal ini diwakili Insinyur Hatta M. Yahya, dan segenap peserta program profesi insinyur Angkatan 11 Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia Makassar. Alhamdulillah, rasa syukur senantiasa kita panjatkan atas berkat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini Sabtu 19 Februari 2022 kita diberi kesempatan untuk bertemu secara virtual dalam kegiatan umum keinsinyuran seri kedua dengan tema pendidikan profesi insinyur untuk pembangunan yang berkelanjutan. Tema ini mengingatkan saya secara pribadi di awal periode pertama saya menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknologi Industri UMI. Masa amanah saya di 2014 adalah momentum terbitnya Undang-Undang Keinsinyuran nomor 11 tahun 2014, di mana salah satu arsiteknya adalah Ayahanda Profesor Joko Santoso. Dengan terbitnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2014, bisa kita sebut sebagai pelepas dahaga negara. Dari kevakuman sejak masa merdeka tidak memiliki regulasi terkait profesi keinsinyuran. Kehadiran Undang-Undang nomor 11 tahun 2014 memberikan kita kepastian terhadap profesi yang sangat kita banggakan ini, yaitu profesi insinyur. Di momentum kuliah umum hari ini,
saya ingin menyampaikan penghormatan dan rasa bangga saya kepada Ayahanda Profesor Dr. Insinyur Djoko Santoso, MSc, IPU Asyang Engineering, atas kerja keras beliau dan pengabdiannya yang luar biasa, sehingga undang-undang ini dapat lahir dari tangan beliau. Saya sebut sebagai mahakarya dari kecerdasan dan tentunya kecintaan beliau kepada profesi dan bangsa Indonesia. Beliau sejak 2016 yang lalu banyak memberikan ilmu dan waktu untuk pengembangan keinsinyuran dan pendidikan profesi keinsinyuran di kawasan timur Indonesia. Dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Tim Ahli Keinsinyuran Kemenristekdikbud. Itulah yang mendasari Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia pada periode wisuda Juni 2018 yang lalu memberikan anugerah Mas Pengabdi Insinyuran yang pertama kepada Ayahanda Profesor Dr. Insinyur Djoko Santoso. Hari ini alhamdulillah sungguh sebuah kebanggaan bagi kita karena beliau hadir untuk memberikan pencerahan, nasihat, dan motivasi bagaimana profesi insinyur mampu menjadi profesi kebanggaan. Karena kita sangat sadar bahwa tantangan dunia saat ini dan yang akan datang sangat kompleks dan penuh dengan ketidakpastian. Saya kira ini membutuhkan peran dan kontribusi insinyur ke depannya. Keberhasilan pembangunan di berbagai sektor membutuhkan peran serta insinyur untuk menciptakan nilai tambah. Namun di sisi lain, jumlah insinyur profesional kita sangat terbatas dan jauh dari jumlah yang diharapkan. Sekedar mengingatkan data di tahun 2018, negara kita membutuhkan 100.000 insinyur untuk menyelesaikan sektor-sektor konstruksi dan manufaktur. Sayangnya kita hanya memiliki kurang lebih 19.000 insinyur profesional, di mana hanya setengahnya saja yang aktif. Tantangan lanjutnya adalah insinyur tidak hanya secara teknis memiliki kompetensi keinsinyuran yang standar, namun juga memiliki visi pembangunan berkelanjutan. Sustainable development mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan juga menjaga kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah dari kuliah umum keinsinyuran ini, Ayahanda Profesor Djoko Santoso akan memberikan kita banyak pencerahan untuk menyongsong kejayaan keinsinyuran Indonesia. Pada kesempatan ini, Prof, di akhir masa jabatan saya sebagai Dekan FTUMI periode kedua, izinkan saya mengucapkan terima kasih secara tulus kepada Bapak Ibu peserta PSPPI Angkatan ke-11 yang telah mempercayakan pendidikan profesi insinyur kepada FTUMI. Per hari ini tercatat kurang lebih 270 peserta, di mana 8 diantaranya adalah peserta jalur reguler dan 262 adalah peserta jalur rekognisi pembelajaran lampau yang terdaftar pada semester akhir 2021-2022 berasal dari berbagai daerah, baik dari Maluku, Sumatera, Papua, bahkan ada peserta dari Jepang. Saat ini PSPPI FTUMI berupaya untuk terus memberikan kontribusi dan telah menghasilkan 1.406 lulusan insinyur dari 10 angkatan dan berkarir dan membangun Indonesia dari seluruh wilayah Indonesia maupun dari mancanegara. Akhirnya izinkan juga kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Insinyur Ilham Akbar Habibi, Komisaris PT Iltabi Rekatama, yang dalam berbagai kesempatan luar biasa memberikan support kepada kami. Kepada Bapak Ilham Arif Sirajudin, Bapak PLT Dirjen IKF, Bapak Direktur Pengolahan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Ibu Sri Penny, Staf Khusus Menteri SDM, Bapak Sony Wirawan, mantan Deputi BPPT, General Manager Medco, Bapak Dr. Muhammad Zulkifli, termasuk utusan peserta dari Badan Kejuruan Kimia, Badan Kejuruan Teknik Industri, Badan Kejuruan Elektro, Badan Kejuruan Teknik Pertambangan,
peserta dari Kementerian Perindustrian, dan peserta dari Federasi Industri Kimia Indonesia. Begitupun mitra kami selama ini PT Freeport Indonesia, PKT Pupuk Kalimantan Timur, Kilang Pertamina Internasional, dan berbagai mitra kampus di seluruh Indonesia, dan serta berbagai perusahaan, instansi, mitra lainnya bergabung menjadi bagian PSPP YFTUMI Angkatan 11 ini. Prof. Joko, siapapun yang akan menjadi nahkoda FTI setelah saya di bulan April yang akan datang, secara pribadi saya sangat berharap dukungan Bapak Ibu semua terhadap pengembangan program studi, program profesi insinyur untuk terus berlanjut dan berkelanjutan. Akhir kata, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi hari ini dan memohon maaf atas salah kata dan kalimat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.